Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maulana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Saya merupakan seorang penyuluh pertanian yang bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lumbung. Baik, untuk saat ini saya ingin menyampaikan salah satu tugas pembelajaran kelima untuk di hari ketiga, yaitu menyampaikan presentasi dengan judul Pilihan Hati Ini atau Serbuk Putih Pilihan Cermat Para Petani Masa Kini yang merupakan pemanfaatan limbah cangkang telur. Baik, untuk latar belakang ada dasar hukum yang saya kedepankan, di mana yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yaitu mengenai sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Oke. Yang kedua, Permentan Nomor 18 Tahun 2020, yaitu bagaimana mengubah perilaku pelaku utama dan pelaku usaha terhadap pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan untuk yang ketiga, Permentan Nomor 70 Tahun 2011, yaitu mengenai pupuk organik, pupuk hayati, dan pemenah tanah. Dan yang terakhir, Kemendes PDTT Nomor 3 Tahun 2025, yaitu mengatur tentang ketahanan pangan yang ada di desa, mengatur mengenai dana desa untuk ketahanan pangan tahun 2025. Baik, dilatar belakangi hal tersebut, di Kecamatan Lumbung khususnya, pola konsumsi kebutuhan telur masyarakat itu sangat meningkat karena di beberapa desa di wilayah Kecamatan Lumbung itu banyak sekali peternak telur ayam. Nah, dilihat dari latar belakang tersebut, maka limbah cangkang telur melimpah dan belum termanfaatkan. Dan untuk tujuan, saya ada beberapa tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, kami sebagai PPL, sebagai pelayanan publik, yaitu target kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, di mana dalam pemanfaatan potensi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis dapat tercapai. Dan untuk tujuan khusus untuk pelaku utama dan pelaku usaha, itu kami memberikan pelayanan yang berkualitas, dan yang kedua merubah atau memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan yang ketiga regenerasi petani milenial. Sudah menjadi rahasia umum bahwa range usia petani yang ada di masyarakat Indonesia pada umumnya adalah kisaran 45 tahun ke atas gitu. Dan perlu adanya regenerasi petani. Untuk manfaat, yang pertama berkontribusi dalam capaian SDGs ataupun tujuan pembangunan berkelanjutan dalam program pertanian untuk mendorong capaian swasembada pangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan prima dalam pendampingan serta pembinaan penyuluhan pertanian terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, kami mendapatkan alternatif pilihan, yaitu pembenah tanah, POC, dan campuran pakan ternak. Untuk proses pelaksanaan inovasi ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Kami melakukan literasi terhadap bahan yang akan digunakan dan kandungan yang dibutuhkan dalam inovasi ini cukup memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua, analisis penyediaan bahan baku untuk inovasi ini sangat melimpah dan mudah, di mana bahan yang digunakan ialah limbah cangkang telur ayam. Dan pasokan bahan baku tidaklah sulit mengingat tersedianya peternak ayam petelur di setiap desa atau wilayah Kecamatan Lumbung. Dan untuk ketiga, realisasi kegiatan sosialisasi, yaitu kami melakukan rembuk KWT, di mana kelompok wanita tani yang ada di Kecamatan Lumbung terhimpun menjadi rembuk KWT. Di kegiatan tersebut kami mensosialisasikan inovasi
pemanfaatan limbah cangkang telur ini. Kemudian yang keempat, realisasi kegiatan pelaksanaan penerapan inovasi dan evaluasi kami melakukan sejak Oktober 2022. Baik, untuk penerima manfaat inovasi. Penerima manfaatnya ada pelaku utama dan pelaku usaha, tentu saja petani, peternak, dan masyarakat mendapatkan pupuk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian untuk bidang industri eh, menjadi sasaran bahan baku produksi pupuk ya, dan untuk pakan ternak. Nah, limbah cangkang telur yang tidak terurai dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan demikian, dampak pelaksanaan inovasi ini dari kondisi sebelum inovasi, yang pertama, cangkang telur melimpah hingga menjadi limbah yang tidak termanfaatkan. Dan yang kedua, lahan media tanam cenderung masam dan kurang nutrisi serta kurangnya unsur hara. Dan kondisi setelah inovasi, limbah cangkang telur termanfaatkan sehingga tidak ada pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, lahan atau media tanam menjadi lebih baik. Nah, untuk hasil inovasi, yang pertama mudah direplikasikan, yang kedua nilai tambah bahan baku peternak dari alokasi anggaran dana desa untuk ketahanan pangan, salah satunya ialah program ternak ayam petelur. Dengan demikian, turut mengangkat potensi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis. Dan yang ketiga, alternatif campuran tambahan pakan ternak, di mana kandungan yang ada di dalam cangkang telur itu beberapa kandungan, salah satunya mineral, dapat meningkatkan kualitas kesehatan pada ternak. Kemudian yang keempat, mendukung salah satu program pertanian organik, dan inovasi ini sejalan dengan program ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan sesuai dengan instruksi Presiden. Baik, di layar sebelah ada tampilan mengenai uraian biaya yang dikeluarkan sebelum dan setelah inovasi. Tentu saja dapat dilihat total pendapatan untuk petani atau kelompok wanita tani yang dijadikan demplot, yaitu di kelompok wanita tani Putra Manggala, Desa Lumbung. Sebelum inovasi, pendapatan mereka sekitar 455.000 untuk satu musim, per musim. Dan setelah menggunakan inovasi ini, meningkat menjadi 1.055.000. Cukup 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 terlihat signifikan untuk pendapatan, karena memang kualitas tanah setelah diaplikasikan inovasi ini, kualitas tanah menjadi semakin subur, menjadi semakin baik, sehingga tanah yang tadinya kekurangan hara menjadi lebih berkualitas lagi. Baik, untuk rencana keberlanjutan inovasi. Baik, melakukan sosialisasi inovasi tentunya dengan bekerja sama dengan unit-unit kerja dan dijadikan inovasi berkelanjutan. Kemudian meningkatkan nilai tambah, adanya kerjasama dengan breeding farm yang ada di Kabupaten Ciamis, harapannya sebagai leading industri bahan baku. Nah, dapat dibayangkan apabila satu cangkang telur ini efisiensi penghasil serbuknya itu 90% atau sekitar 800 sampai 950 gram. Nah, bayangkan oleh Bapak Ibu semua sekalian, apabila limbah-limbah cangkang telur yang ada di breeding farm yang tidak termanfaatkan itu yang menumpuk, bahkan hasil produksinya bisa bahkan ratusan kilogram, bisa berton-ton bahkan, apabila kita dapat bekerja sama dengan breeding farm tersebut atau peternak-peternak ayam, tentu menjadi solusi agar tidak ada lagi pencemaran lingkungan. Karena memang apabila cangkang telur yang biasa tidak termanfaatkan itu mengeluarkan amonia, mengeluarkan bau yang cukup mengganggu begitu ya.
Apabila kita kelola, kita inovasikan menjadi pembedah tanah hanya dengan eh, dijadikan serbuk, ya, maka itu menjadi nilai yang sangat bagus. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi, bahkan pengetahuan juga bagi rekan-rekan yang lain yang belum mengenal mengenai inovasi serpihan hati ini atau pemanfaatan limbah cangkang telur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.